Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita manggilnya buat dokter Abang, Bapak, Ustadz, apa nih? Gimana nih? Emang ada tamu-tamu Ustaz apa? Abang. Oke. Kekerenan. Oh bersatu. Iya, dia. Oke, apa kabar Bang Hasbul, Aida, Syaidah? Sebelum kita mulai Alhamdulillah. sharing-sharing, kayaknya alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya sama gestarnya. Dipersilakan untuk Bang Hasbul bisa memperkenalkan dirinya. Nama saya Hasbul Hadi. Kalau pendidikan kayaknya masih satu keluarga sama Alwaton gitu. Iya, FI-nya aja ada, MTS aja ada, MA-nya aja ada, cuman kuliahnya doang yang enggak, kuliahnya saya gitu. Iya. Kemarin sempat jadi operator Alwatan MI 4 tahun, cuman gantian sama Aida sekarang. Kira. Berubah. Serah terima jabatan. Itu aja sih. Oke. Kesibukan Bang Hasbul sekarang tuh ngapain aja sih? Kalau sekarang masih lagi nyari inian lowongan buat ngajar, karena orang tua nyuruh ngajar sekarang. Iya, makanya kemarin jadi operator keluar gitu, karena biar sesuai sama lulusan yang ngajar gitu sih, lebih ke situ. Cuman karena belum ada panggilan, ya udah bangun usaha sama temen-temen di kedai kopi. Kedai kopinya namanya Padi Kopi gitu. Iya. Ya nanti kita mampir Bang pada waktu. Oke teman-teman, seperti yang udah kita share di sosmed, kali ini kita akan membahas gaya hidup remaja di era milenial nih. Nah, menurut Bang Hasbul dan rekan-rekan yang kalian ketahui tentang gaya hidup remaja di era milenial saat ini, mungkin bisa dimulai dari Aida dulu kali ya. Aduh, Aida duluan lagi. Tuan rumahnya dulu. Kalau menurut saya apa ya? Kalau menurut saya mungkin ya hampir sama juga lah semua pendapatnya sama yang lainnya ya. Kalau bahwa gaya hidup remaja di era milenial ini tuh lebih banyak mengarah ke gaya hidup yang hedon, terus pergaulan bebas, yang dimana dengan alasan modernisasi ini tuh para remaja kayak pengen selalu nyoba sesuatu yang seharusnya itu nggak dicoba sama dia gitu. Apalagi kan masa-masa remaja ini adalah masa yang masa dimana mereka sedang mencari jati diri kan. Kayak misalnya banyak nih sekarang remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang. Kayak dengan alasan itu ingin mencoba. Terus sekarang juga lebih banyak remaja yang terlibat tawuran atau aksi kriminal kan. Nah, yang mereka pikir itu kalau dia ngelakuin itu kayak terlihat jadi keren gitu atau gaul. Padahal kan pemikiran dia itu salah gitu. Udah segitu aja ya. Kalau menurut Aida sendiri gimana ya? Lupa ya? Iya. Saidah. Kalau menurut Saidah pendapatnya mungkin. Oke. Ya sih, saya juga sependapat sama apa yang dikatakan oleh Aida gitu. Zaman sekarang itu kayak mereka tuh lebih mementingkan keinginannya gitu, kayak fashion mengikuti zamannya, terus dan tidak sedikit juga dari mereka itu menormalisasikan kayak pergaulan bebas, gaya hidupnya yang hanya untuk memuaskan dirinya, ataupun mereka itu kayak merasa keren gitu kalau udah ngelakuin hal itu.
yang tadi juga dijelasin sama Aida, remaja ini kan lagi mencari jati diri gitu kan ya. Jadi dia mencoba banyak hal yang bisa jadi halnya itu positif ataupun negatif gitu. Dan kalau dilihat dari sisi negatifnya ini pasti miris banget ya, kayak di era milenial seperti ini gitu. Dan tidak hanya gaya hidup ya yang kayak gitu juga, kayak ada juga nih kayak menyinggung tata krama dan adab anak zaman sekarang ini juga kayak hampir tidak memperhatikan itu gitu. Seharusnya kita tuh sebagai anak milenial gitu ya bisa bermanfaat gitu atas perkembangan dan kemajuan yang ada, bisa dengan menunjukkan kemampuan atau bakat yang kita punya gitu. Terus kayak intinya mengupgrade diri gitu menjadi yang lebih baik untuk di masa sekarang dan di masa yang akan datang juga gitu. Itu aja sih kalau dari Saidah. Oke, kalau menurut Bang Hasbul sendiri sebagai pemateri untuk pembahasan kali ini, pendapatnya apa sih Bang? Ya sebenarnya sama aja kayak yang tuan rumah podcast jelasin tadi gitu. Cuman karena ada ini nih perbedaan lingkungan, pergaulan, pendidikan. Jadi itu juga yang mempengaruhi pergaulan gaya hidup anak zaman sekarang gitu. Kalau lingkungannya baik ya pasti gaya hidupnya juga baik, nggak cuman sekadar ikut-ikutan remaja yang lainnya. Terus juga kurangnya menurut kayak panutan gitu sih. Makanya kita sebagai remaja yang baik paling tidak punya panutan seseorang yang kita bisa tiru atau contoh gitu. Kalau Nabi Muhammad kan kejauhan, ya minimal orang tua kita gitu, atau guru-guru kita gitu. Iya, jadi gaya hidupnya tuh jadi teratur gitu, nggak cuman sekedar buat show di media sosial gitu. Juga bisa mengarah ke yang baik nantinya gitu. Kayak Saida tadi bilang, menunjukkan skill, entah itu karena dia punya privilege yang lebih gitu. Tapi dia juga bisa maksimalin nih kebisaannya dia gitu. Kayak kalian bertiga nih kan maksimalin karena pengen buat yang baik untuk lingkungan sekitar ya, karena bisanya bikin podcast ya udah bikin podcast gitu sih kira-kira menurut Abang. Pengaruh karena lingkungan pendidikan dan keluarganya gitu sih. Terus ya remaja ini sebenarnya tuh banyak hal positifnya gitu. Iya. Namun terkadang hal positif itu tuh ketutup oleh adanya hal-hal negatif yang secara terang-terangan menyerang remaja untuk saat ini gitu. Nah, lalu ada nggak sih cara kita untuk anak remaja untuk tetap mengatur dan menjaga diri yang kenyataannya emang nggak mudah, Bang? Sebenarnya sih balik lagi ke dirinya sendiri sih menurut Abang gitu. Karena ya Abang juga berada di lingkungan yang orang-orangnya gampang dengan narkoba, terus tawuran, tahu sendiri klender kayak apa. Dan gitu, cuman balik lagi kitanya yang bisa ngebatasin diri kita. Oke, tetap bergaul sama mereka, ngikutin gaya hidup mereka, cuman kita punya batasan. Giliran yang hal-hal menyimpang ya nggak ngikut sih, kayak gitu aja. Ya remaja dulu juga sama sih sepertinya, cuman kan karena nggak ada media sosial aja, jadi nggak ke-expose tuh yang negatif-negatifnya, nggak kayak sekarang. Sekarang kan karena ada media sosial, yang negatifnya tuh jadi banyak banget kelihatan. Padahal dulu sama gitu, cuman remaja-remaja dulu lebih ke ya udah kelompoknya doang gitu, nggak secara nampilin bahwa nih gue nih kayak begini nih gaya hidup gue gitu sih kira-kira. Pengaruh media sosial juga tuh dan modernisasi sangat berpengaruh sih sama gaya hidup remaja-remaja sekarang gitu sih ya. Minimal ya kita juga punya
circle yang buat kita tetap melakukan hal-hal positif sih menurut abang gitu. Tetap bergaul sama yang negatif, bergaul juga sama yang positif gitu. Gitu sih menurut abang, supaya kita bisa ngebatasin diri kita. Kalau kita cuma punya circle itu aja ya mau nggak mau kita ke bawah, karena ibaratnya nggak enak sama temen. Hargain lah gua gitu, hargain lah ini. Akhirnya jadi ikut mabok, ikut narkoba gitu sih. Minimal dari diri sendiri yang mau ngejaga dirinya gitu. Gitu sih kalau menurut abang, lebih ke diri sendiri yang ngejaga, ngebatasin hal-hal yang negatifnya gitu menurut abang. Karena motivasi sebanyak apapun kalau yang ngejaga ya percuma juga gitu. Karena yang memotivasi diri kita ya diri kita sendiri gitu. Kalau menurut abang, iya, nggak ada orang lain, bohong gitu. Apalagi Menurut di saya gimana? di eranya kan pasti inian banget tuh, pasti banyak banget yang dikit-dikit ayolah ke Holy Wings gitu. Yang udah ditutup ayolah gini gitu. Ini di komentar ada yang nanya nih, Bang Asbul. Kalau diri sendiri Iya. aja gak sadar udah melakukan hal yang salah, gimana dong? Nah, kalau diri sendiri nggak ngerasa gitu, biasanya kan ada faktor eksternal yang negor gitu. Emang sih kadang apa kita punya pendapat sendiri ya, bahwa pendapat kita yang paling benar kadang. Cuman kadang juga ketika ada pendapat dari yang orang yang lain gitu tentang cara gaya hidup kita ya, kita bisa kolaborasiin ketika emang itu nggak baik gitu. Tapi kalau emang baik ya udah lanjutin gitu sih. Biasanya dari orang lain kan ketika kita sadar atau nggak sadarnya gitu. Menurut abang sih gitu. Tetap terima masukan dari orang lain gitu. Walaupun pada akhirnya nanti diri sendiri yang ngejadiin apa prinsip buat gaya hidup kita masing-masing gitu. Gitu sih menurut abang. Bahkan tadi kan katanya kan di zaman sekarang juga kan harus milih circle juga kan yang baik. Misalnya kita gimana ya, mau berteman sama yang sering ngikutin gaya juga nggak apa-apa. Terus yang apa seenggaknya ada yang itu juga kan, yang Yang baiknya baik. juga gitu. Nah, iya kadang kan nyari teman yang baik itu kan di zaman sekarang ini kan susah ya. Nah itu gimana caranya gitu? Ketahuan kalau udah berapa kali pertemuan dalam circle tersebut gitu. Kalau emang gaya hidup circle tersebut toksik ya udah tinggalin gitu. Biasanya sih ketahuan gitu. Nggak melulu tertutup itu circle, pasti ketahuan gitu. Cuman ya tetap bergaul aja nggak apa-apa. Karena kan apa kita ini bukan makhluk yang individualis sebenarnya, sosial gitu. Nggak apa-apa tetap berteman, cuman kita punya benteng, bukan benteng sih, batasan tersendiri buat diri kita gitu, bahwa gaya hidup kita ya sampai sini gitu, baik dari segi keuangan atau segala macamnya ya gitu sih menurut abang. Harus tahu sebab dan akibatnya ya. Nah itu dia, kira-kira begitu. Tapi kadang kita udah masuk circle nih, Bang. Terus mungkin ada beberapa teman kita yang emang gaya hidupnya udah ini nih kayak udah keluar dari sewajarnya gitu. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu deh. Terus kita pengen ngasih taunya itu kayak gimana ya, tapi nggak enakan gitu loh buat negor biar ngingetin lah, bukan negor tapi ngingetin kayak itu berlebihan loh gitu. Nggak harus kayak gitu loh gitu. Itu kayak gimana ya, Pak? Kalau menurut abang sih rasa nggak enakan itu harus dibuang sih sebenarnya. Abang juga kesinian udah apa ngebuang rasa nggak enakan sih.
ya ketika emang menurut kita teman kita keluar jalur atau sahabat kita keluar jalur, ya kita tegur alangkah baiknya gitu. Karena apa, yang namanya manusia kan tempatnya salah sama lupa gitu. Ya kita tegur nggak apa-apa, cuman dengan komunikasi-komunikasi yang baik gitu, yang bisa diterima sama dia gitu. Dengan cara kita nggak enakan nyembunyiin bahwa membenarkan gaya hidup dia, ya itu kita juga salah juga sebenarnya gitu sih menurut abang. Nggak apa-apa, ditegur aja gitu. Iya, kadang juga orang suka, misalnya kita udah ngomong baik-baik juga ya, nah dia suka tetap salah nanggep gitu. Malah jadinya tersinggung, atau sekarang kan kayak lagi ini banget kan kata-kata baperan gitu, dikit-dikit baperan. Itu jadi orang gimana ya, kadang juga suka sungkan gitu mau negor. Iya benar sih, cuman menurut abang tegur aja tetap, karena apa, balik lagi sih nantinya dia bakal berubah atau tidak ya waktu yang ngejawab gitu. Kalau emang dari kita sendiri udah ngingetin nih ke temen kita, gaya hidup lu udah nggak bener nih gitu, udah melewati jalur sewajarnya gitu. Cuman dia enggak lah, masih batas wajar ini begini-begini gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah apa, ngingetin gitu sih. Itu dari temen abang, Iya. namanya Bang Nero. Kalau kata dia, kalau circle-nya nggak baik ya udah cabut aja katanya, itu lebih simpel katanya gitu sih. Karena emang benar, Iya sih, emang. ketika orang baik pasti ketemu dengan circle yang baik, kira-kira gitu sih menurut abang. Kalau orang baik ketemu circle yang nggak baik itu ujian. Iya 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 iya. Bener sih ke situnya. Ujian. Bener bener. Ini lainnya pada pakai masker mulu. Makanya udah berapa kali, baru sekali podcast apa berapa kali podcast gitu masih pakai masker aja ya, pada bener. Trik itu. Buka dulu, biar kenal buka. Padahal followers abang juga pengen tahu kan kali gitu. Kan? Sekali ada yang nyangkut ya bang? Iya. Apaan yang makanya. nyangkut? Aida kali yang nyangkut. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Apa kayak awal-awal bikin podcast tuh tentang masalah mental itu udah jadi isu nih sekarang menurut abang. Apalagi dengan media sosial yang gampang kan sekarang, banyak postingan anak muda sukses gitu. Gaya Iya, hidupnya hedon itu menjadi mental juga kan gitu. Sedangkan umuran kita masih gini-gini aja gitu. Gimana kayak dia gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, bagus terus angkat itu, nggak apa-apa menurut abang, karena udah menjadi isu yang udah menjadi isu yang jelas menurut abang. Apa di umuran 97 ke 2000 lah gitu. Ketika ngelihat teman-temannya sukses jadi overthinking sendiri, ya wajar sih itu. Tapi ya tetap berusaha aja, tetap berusaha, tetap fokus sama apa yang dijalanin, nanti juga ketemu jalannya sendiri sih gitu. Ya abang juga sama, masih apa, masih ngerintis gitu. Cuman ketika ngelihat hal-hal media sosial yang seumuran udah sukses, ya tetap maju aja gitu. Apalagi kan 3 serangga ini calon-calon beta banget kan gitu. Yang bakalan mentorin orang-orang ini nih, orang-orang kusut gitu. Tapi sebenarnya mah permasalahan hidupnya juga lebih banyak. Gak kelar-kelar. Tapi emang begitu, pada akhirnya sebenarnya masing-masing dari kita punya problem hidup yang berbeda, dan sebenarnya entah apa, menurut kita itu gampang tapi menurut dia susah, atau menurut kita susah menurut dia gampang, ya pada akhirnya emang begitu gitu. Kita punya problem masing-masing gitu. Cuman sebisa mungkin tetap dijalanin sih menurut abang. Jangan dipikirin doang, dijalanin gitu. Iya, soalnya orang kebanyakan tuh kayak overthinking terus, tapi dia nggak berusaha cari solusinya gitu. Jadi ya jadi stuck di situ doang gitu. Gitu. Iya. Begitu.
Mau tanya Jadi dong ada yang tadi ngebahas apa nyinggung panutan-panutan nih. Mau kepo dong panutan Bang Hasbul siapa sih gitu? Di hidup Abang panutannya yang paling berpengaruh di hidup Abang. Motivasi gitu ya. kalau abang, alhamdulillah panutan abang orang tua abang. Tadinya bingung nyari panutan. Iya. Iya, serius ini. Iya, sebenarnya awalnya tuh bingung karena emang awalnya nggak deket sama orang tua kan gitu. Emang juga sampai sekarang juga nggak deket-deket amat, cuman ngelihat caranya orang tua sendiri ngejalanin hidup gimana, terus nyelesain hidup nyelesain masalahnya gimana, ya itu menjadi panutan abang sih. Pertama orang tua, yang kedua guru-guru abang gitu kira-kira. Karena kalau panutannya yang tinggi-tinggi karena nggak ketemu juga ya, menurut abang nggak real. Jadi yang real-real aja orang tua, guru gitu sih menurut abang. Kadang kadang kita udah punya panutan nih gitu, tapi tiba-tiba panutan kita berbuat salah nih yang menurut kita apa, kok gini sih dia ngelakuin begini gitu, harusnya kan enggak gitu, dengan umur yang segitu gitu dia buat kesalahan. Tapi kita sendiri juga apa, harus punya mindset bahwa ya ternyata emang dia manusia gitu, bisa buat kesalahan. Ketika emang dia buat salah ya udah gitu, tapi ketika dia emang berbuat hal-hal yang baik untuk menjadi contoh orang, ya ya udah kita ambil. Makanya juga apa, panutan abang tuh fleksibel sebenarnya. Ketika ada orang emang dia dalam dirinya ada kebaikan, ya udah bang ambil gitu. Cuman kalau ada keburukan ya udah selepas sebatas ya bahwa dia makhluk juga gitu, apa bakalan bisa buat salah dan lupa gitu sih menurut abang. Dia jangan mikir jangan mikir mentang-mentang dia panutan kita, jadi dia berbuat apa aja kita belain gitu ya, kita ikutin gitu kan, salah itu Saida. Tapi bagus Nih sih. Bang mau nanya nih. Iya. Apa? Nanya apa? Kalau menurut Abang, tanggapan Abang nih, circle yang toksik tuh kayak gimana sih? Abang sebenarnya nggak tahu sih circle yang toksik itu gimana, karena abang orangnya bodo amatan. Kira-kira gitu. Iya. Gitu. Apa yang kadang dia nongkrong baik tapi di belakang ngejelekin gitu. Terus juga kan dia tidak menegur circle-nya ketika di jalur yang salah. Menurut abang toksik juga. Dia harusnya bisa ngasih pendapat ke circle tersebut ketika emang apa keluar jalur dari gitu sih menurut abang. Iya, lebih ke berani berpendapat aja ketimbang ngomongnya di belakang gitu. Itu sih circle yang gak toksik menurut abang. Itu berarti sekarang circle tuh banyak yang toksik ya, karena ngomongnya itu pada di belakang. Giliran di Itu. depan dia manis-manis kayak gula. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Iya. Awalnya Menurut abang doang sih yang gitu manis. berani. Mm-mm. Oh ya Bang, terkadang buat anak remaja ya yang maksudnya yang gaya hidupnya ya yang belok, yang tadi maksudnya yang belok itu kadang dipengaruhi sama keluarga juga nggak sih, kayak entah ya broken home gitu, makanya jadi nggak ada yang larang dia nih, nggak ada yang bisa ngingetin dia di keluarganya aja maksudnya kayak bisa dibilang kayak berantakan atau hancur gitu ya. Terus Ya kan ya itu juga iya maksudnya kayak itu juga kayak jadi suatu hal yang nyebabin anak remaja yang sekarang tuh mereka kayak makin brutal. Oh iya, Bang Hasbul bentar deh, kan tadi katanya kan broken home ya. Nah, itu sebenarnya nih kalau menurut Bang Hasbul ya, broken home itu bisa dijadiin sebagai alasan
orang itu salah pergaulan atau bandel-bandelan di luar terus ngelakuin kriminal gak sih? Apa itu cuma dijadiin alasan? Karena tuh sekarang orang bandel banyak banget yang berhasil kayak broken home lah. Kesitunya bener nih. Ya kan? Menurut abang, Padahal dari menurut dia juga abang, nggak punya pegangan gitu. iya, menurut abang sih itu cuma jadi alasan emang benar. Iya karena zaman sekarang kayak dia nggak mungkin nggak megang HP nih. Di HP kan kadang ada scroll media sosial, ada tentang pendapat yang baik-baik gitu. Itu aja kan kadang bisa jadi acuan kita ngerubah gaya hidup kita atau ngerubah cara buat apa pola pikir kita gitu. Itu sih menurut abang, atau emang dia masih masih pengen senang-senang dalam hal yang menyimpang gitu. Itu sih menurut abang. Iya. Terus keluarga yang berantakan ya emang bisa jadi juga gitu. Karena mungkin emang orang tuanya yang kurang pendidikannya gitu. Atau apa yang emang nggak bisa menjadi contoh orang tua yang baik. Itu juga berpengaruh juga sih gitu. Karena abang sendiri juga ya ngelihat contoh dari keluarga sendiri sih, nggak dari yang lain gitu. Sebenarnya pola pikir abang terbentuk juga karena dari keluarga juga gitu. Karena alhamdulillahnya punya keluarga rada baik gitu. Jadi ya ketika abang menyimpang juga gak enak nih keluarga gua begini gitu. Itu sih kira-kira iya. Cuman ketika emang kita punya keluarga yang kurang baik, gimana caranya kita bisa ngerubah hal-hal yang keluarga kita lakuin yang salah gitu. Kita bisa perbaikin itu minimal. Gitu sih menurut abang. Emang ngebangun kesadaran pribadi tuh susah banget emang, asli. Kadang kita sendiri aja masih bimbang kan. Iya. Ini gue ngelakuin ini bener apa enggak? Label. Iya. Tapi ya percaya kalau emang bahwasanya apa yang baik itu baik ya udah jalanin gitu. Masalah nanti kata orang gimana gitu, ya udah biarin aja karena kan kita yang ngerasain gitu. Yang penting gaya hidup kita nggak terlalu menyimpang dengan budaya, hukum sama agama sih kira-kira gitu. Karena di Indonesia masih apa? Kalau mau ngelakuin sesuatu intinya harus tahu sebab akibatnya ya. Termasuk saya juga sih kayak gitu ya, kalau mau ngelakuin sesuatunya harus mikir dampaknya juga gimana, nanti ke keluarga gimana gitu. Jadi yang bikin jangan ngelakuin ke situ gitu. Mungkin kalau nggak mikir ke situ juga udah menyimpang kali ya. Gitu. Betul. Kadang juga apa ya, bukan nyalahin yang tua, kadang yang tua juga kayak ngebiarin gitu. Salahnya yang tua, terus juga yang tua pengennya ditegur, bukan yang ngedeketin yang muda nih gitu. Apa bahasanya, yang muda dulu nih yang harus nyamperin yang tua. Sebenarnya kan ketika emang di umur yang udah dibilang dewasa gitu, harusnya dia yang bisa menjadi contoh gitu. Ya kadang gaya hidup anak muda sekarang yang menyimpang ya karena orang tuanya itu juga nggak pada sadar gitu, nggak pada mau negor. Itu juga sih, selain emang apa circle yang nggak baik gitu atau punya teman-teman yang nggak baik, itu juga sih yang jadi pengaruh, nggak ditekornya sama orang-orang tua. Sekarang juga malah banyak orang tuanya nih yang malah takut sama anaknya gitu, bukan anaknya yang takut sama orang tuanya. Kan jadi kebalik gitu, gimana ada yang bisa ngontrol gitu. Jadi dia bandel pun dibiarin karena orang tuanya takut sama anaknya. Gitu sih ya, paling gak temen-temen bisa bisa berbagi hal-hal kayak gitu sih menurut abang, bisa ngidupin kesadaran yang muda bahwa adanya
yang baik ya begini nih gitu, yang buruk ya udah tinggalin gitu. Harus kayak gitu sih anak muda sekarang, karena zaman sekarang tuh sangat gampang banget dimasukin apa aja gitu. Gitu sih menurut abang, karena dengan apa teknologi yang semakin canggih, mudahnya informasi yang didapat gitu, tapi kita nggak tahu nih hal-hal yang baik jalurnya kayak gini nih, cuman karena dilihat dari internet, begini enak kali ya gitu, akhirnya dicontoh gitu sih. Bahasanya nggak punya filter buat diri sendiri gitu. Ya semoga teman-teman tiga serangkai ini bisa ngingetin ke teman-teman juga gitu, tentang kesadaran bahwasanya gaya hidup yang baik tuh gimana gitu, kira-kira gitu sih. Nah, ya Ya kan di sebenarnya umuran kenapa? lanjut dulu deh Mas Bul. Nggak apa ya, kadang di umuran kayak abang aja juga masih ada gaya hidupnya nggak bener gitu, entah karena nggak ada yang ngerangkul atau nggak ada yang negor gitu. Itu juga yang jadi problem, makanya ya minimal kita udah agak sadar nih gitu, bahwasanya gaya hidup yang baik itu gimana gitu. Itu sih menurut abang. Dari Aida tadi mau ngomong apa tuh? Semua dimulai dari diri sendiri gitu ya. Terus kan kalau Ah, misalnya mau cari informasi di zaman sekarang ini kan karena teknologi udah canggih ya, kan mudah aja gitu. Kita mau cari hal-hal yang baik atau yang buruk kan itu udah pilihan. Tapi salahnya remaja sekarang ini dia lebih memilih hal-hal yang terbilang negatif gitu daripada positifnya. Jadi kayak konten-konten yang mengedukasi gitu itu jarang apa sih? Jarang banyak peminatnya gitu. Sedangkan konten-konten yang cuman modal viral doang itu langsung booming gitu. Jadi itu anak kecil semuanya pada ngikutin. makanya apa minimal ketika emang kita nggak bisa apa menginformasikan untuk ke semua orang, minimal keluarga sendiri sih menurut abang gitu. Karena kita yang udah nggak sadar, walaupun masih agak muda, kadang dibilang sama yang tua, apain sih lu masih bocah juga gitu ya. Paling enggak ya orang-orang terdekat kita sih yang kita jaga gitu, biar gaya hidupnya baik, kira-kira gitu. Karena kalau nggak dimulai dari orang-orang terdekat juga agak susah juga gitu sih. Mm. Karena tantangan kedepannya kayaknya bakalan lebih sulit di era-era kita gitu. Gitu sih. Mungkin Gitu sih. ada nggak apa kata-kata untuk teman-teman nih remaja milenial nih dari Bang Hasbul tentang apa mengenai mengenai apa problem-problem atau segala macam halnya di era milenial saat ini. Ini closing statement jatuhnya. Iya, closing statement yang seru sih. Semuanya closing statement nih. Biar abang juga tahu cara berpikir yang ada di lab ini gitu. Iya. Masing-masing dari kita closing statement tentang gaya hidup ya. Kalau menurut closing statement abang sih, apa gaya hidup ya baik buruknya kita tahu gitu. Gaya hidup yang mana yang harus kita jalanin balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kadang kan semakin bertambahnya penghasilan, gaya hidup semakin bertambah juga. Harusnya kan nggak begitu gitu. Tetap jadi yang sama aja gitu. Tetap terus belajar gitu. Karena di era sekarang setiap situasi selalu bisa berubah gitu. Jadi jangan pernah bosan namanya belajar sama apa ngobrol sama orang-orang siapapun itu gitu, mau yang tua mau yang muda, kira-kira gitu sih paling statement abang tentang gaya hidup. Nanti jadi terbentuk sendiri aja tuh gaya hidup yang mana yang kita jalanin pada akhirnya, karena kita tahu diri kita tetap belajar terus gitu apa, dan tetap ngobrol mau yang tua mau yang muda, nantinya bakalan terbentuk gaya hidup yang baik menurut versi kita masing-masing gitu sih. Nanti kapan-kapan di luar sesi
live ini nggak apa-apa. Bang, ngobrol ini bang, ada yang bingung nggak apa-apa. Nongkrong di Pade Kopi. Juga nggak mesti di Pade Kopi, nggak Aida. Ini di iklan Bang Januari. Bang minta tips mendewasakan tips mengubah pola pikir agar menjadi lebih dewasa gitu, biar menyikapi apapun tuh dengan bijak. Kalau abang ya, apa ketika emang ada masalah dicari solusinya, bukan dipikirin masalahnya. Pertama itu. Yang kedua, kalau emang udah mentok banget ya serahin lagi ke yang maha kuasa, kira-kira gitu. Kalau emang dicari solusinya udah mentok, karena curhat atau diskusi sama siapapun ya nggak bakalan ketemu kalau emang belum dikasih jalan sama yang maha kuasa, kira-kira gitu. Menurut abang segitu yang bikin mendewasakan abang gitu. Selain emang dicari solusinya dalam masalah tersebut, yang kedua ya udah berserah aja, tetap dijalanin masalah tersebut, kira-kira gitu. Jangan cuma dipikirin doang. Gitu. Sering mampir ke Pade Kopi. Siapa tahu Aida Pade Kopi. Terus. Emang apa sih nggak boleh? Sombong apa? Enggak dong. Mampir ke Pade Kopi. Aida BA-nya ya. Aida mungkin mau ngasih kesimpulan. Di era sekarang ini kita tuh harus pinter-pinter milih circle gitu. Terus kita juga harus bisa memfilter diri antara yang baik atau yang buruk. Nah, kita juga harus bisa mempergunakan teknologi yang udah canggih ini sebaik mungkin, bisa mencari informasi-informasi yang penting gitu. Jangan cuma sekedar nyari yang viral atau apa kayak gitu sih. Saida mau nambahin nggak? Oke, penambahan dari Saida dari awal ya. Kan sekarang banyak ya yang menyebut anak-anak muda zaman now itu sebagai generasi milenial. Terus juga kan nggak sedikit dari kebiasaan mereka itu yang dilakukan hanya demi kepuasan kan, sehingga bakal berdampak tuh pada gaya hidupnya seperti lebih konsumtif, terus lebih hedon gitu. Lalu perbedaan lingkungan, pendidikan juga kan mempengaruhi perbedaan kehidupan seseorang yang telah disampaikan oleh Bang Hasbul. Lalu remaja yang baik itu harus mempunyai panutan yang baik juga untuk hidupnya ke depan. Oh iya, satu lagi nih. Jadi kita juga harus tetap mikirin sebab akibatnya kalau kita ngelakuin sesuatu gitu sih. Itu juga bisa jadi filter di diri kita gitu. Jangan lupa ya nongkrong di Pade Kopi. Iya. Aida Pade Kopi dulu, 8 tahun dah Aida. Makasih Bang Mas Bul waktunya, makasih juga ilmunya. Sama-sama. Gitu. Terima kasih untuk Aida dan Saida juga ya. Oke. Ya, jika tadi ada yang salah, datangnya dari, kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya tahajud ya. Terima kasih. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.